Halo kawan Setara, jumpa lagi dengan saya Iksan Yusari, peneliti Setara Institute di bidang HAM dan sektor keamanan. Di video kali ini saya akan membahas isu keamanan di sekitar 100-an hari Prabowo sekarang, terutama pada isu perluasan peran dan posisi militer di sektor sipil. Karena kalau kita ingat, kalau teman-teman ingat di penghujung era Presiden Jokowi, maka fenomena itu sudah jamak, tapi cenderung pada aspek perluasan di jabatan sipil. Tapi pada era sekarang, ada potensi atau kecenderungan dia beralih kepada bukan di jabatan sipil, tetapi di peran-peran lainnya, khususnya pada isu operasi militer selain perang gitu. Mari kita bahas. Pertama dalam konteks jabatan sipil dulu. Isunya adalah penempatan Mayor Teddy sebagai Seskap yang sempat memicu kontroversi. Meskipun sekarang sudah isunya menghilang, tapi kalau kita perhatikan bagaimana perkembangannya, sebenarnya itu mencerminkan atraksi sulap hukum lah kira-kira oleh pemerintah, karena dari yang semula regulasinya tidak bisa, tapi kemudian menjadi bisa melalui otak-atik hukum. Misalnya gini, dulu menurut Perpres 55 tahun 2020, Seskap itu posisinya langsung di bawah presiden, sehingga dia menjadi entitas sendiri yang dalam pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI, jabatan itu tidak termasuk ke dalam jabatan sipil yang diperbolehkan untuk TNI aktif. Tapi hebatnya, Seskap itu kemudian disulap menjadi bagian dari Sekretariat Militer Presiden. Itu ada ketentuannya di Perpres nomor 148 tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara pasal 48 ayat 1. Sehingga dengan kondisi demikian, Seskap itu dimungkinkan untuk diduduki oleh militer aktif, dalam hal ini adalah Mayor Teddy, bukan dikarenakan sesuai dengan Undang-Undang TNI, tetapi diakali sehingga kalau di pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI itu, posisi Sekretariat Militer Presiden itu diperbolehkan diduduki oleh militer aktif. Sehingga karena Seskap itu menjadi bagian dari jabatan Sekretariat Militer Aktif, sehingga dimungkinkan Seskap itu diduduki oleh militer aktif, dalam hal ini Mayor Teddy, sehingga selesai perkara. Artinya ketimbang melakukan evaluasi, pemerintah justru melakukan otak-atik hukum agar orang-orangnya atau orang-orang pemerintahan yang berkuasa sekarang dimungkinkan untuk menduduki jabatan-jabatan yang semestinya dalam regulasi tidak dimungkinkan. Itulah hebatnya rezim sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita membahas perluasan pada peran-peran sipil, dalam hal ini OMSP, Operasi Militer Selain Perang. Jadi perluasan itu bukan hanya pada jabatan sipil, tapi juga peran-peran lainnya. Kalau teman-teman lihat yang sekarang ini sedang masif adalah keterlibatan militer pada program makan siang gratis bergizi atau MBG. Nah, pertanyaannya, se-urgent apa kira-kira sehingga program makan siang ini itu perlu melibatkan militer? Kalau kita periksa regulasinya, tidak ada yang memungkinkan itu. Karena pertama, jika keterlibatan itu didasarkan atas perbantuan kepada pemerintah daerah, itu menjadi tanda tanya. Karena pertanyaannya adalah, prinsip perbantuan itu dilakukan ketika otoritas sipil tidak mampu lagi menangani permasalahan yang sedang dihadapi. Ketidakmampuan itu disebabkan oleh eskalasi ancaman yang meningkat, sehingga tidak dimungkinkanlah otoritas sipil untuk menanganinya. Nah, pertanyaannya, apakah MBG ini berkaitan dengan ancaman? Tentu tidak. Gitu. Kemudian yang kedua, misalnya, jika dikategorikan sebagai perbantuan kepada, karena pemerintah tidak relevan atau dipaksakan, atau perbantuan kepada institusi lainnya juga tidak relevan, karena semestinya
ini menjadi tugas berbagai otoritas sipil yang berkaitan, misalnya Kementerian Kesehatan kah, atau kementerian yang berkaitan dengan sektor pangan kah, pertanian misalnya, atau instansi lainnya yang jelas itu otoritas sipil. Karena MBG itu perspektifnya bukanlah keamanan atau pertahanan, tetapi semestinya dipandang sebagai pengaruh utama kesehatan kepada masyarakat Indonesia, sehingga pelibatan militer itu menjadi tanda tanya karena tidak relevan dengan tugasnya sebagai alat negara bidang pertahanan. Itu dulu yang kita bahas teman-teman, sampai jumpa lagi di konten berikutnya.